Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Seperti biasa, kami temani Anda nanti sampai berapa menit ke depan kita ngobrol yang seru-seruan ini bersama dengan kami. Saya Hersy Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan berakal waras. Yes, oke. Nah, yang mana ada yang nggak balas nih, Mbak Agi? Ada Mas Ersu Oh, yang ada. dulu Yang mana tuh? yang dulu janji katanya mau hidup tenang di Solo, katanya nggak mau hiruk pikuk politik berada di dalam hiruk pikuk itu lagi, terus Mm-mm. kemudian akan menjaga lingkungan, momong cucu apa dan sebagainya. Ternyata enggak tuh, Nah, dan itu dengan tenang saja menyatakan bahwa ke akan situ bekerja keras, lagi akan nih. mendukung gitu. Kok ke situ lagi ngomonginnya? Oke, saya ikutin deh kalau mau ngomongin ke situ juga, hayu. Tapi Iya, memang iya, iya, iya. ada sesuatu yang baru. Iya Mas Ersu, jadi kemarin hari Senin ya berarti ya. Ini baru saja Bonatua, Bonatua. Siapa panjangnya marganya Bonatua Mas Ersu? Silalahi. Silalahi Pak Silalahi ini ya baru saja bertemu dengan KPUD DKI Jakarta begitu, Hmm. petugas dari sana, dan kemudian diserahkan lagi ini yang kedua ya, salinan ijazah Jokowi. Yang sebelum Oh. loh kan udah diserahkan sebelumnya, iya betul, yang sebelumnya itu dari KPU RI, Hmm. dan dari KPU RI sehingga salinan ijazah yang diberikan ketika dia akan menjadi presiden begitu. Jadi Hmm. sebagai cawapres. Yang ini adalah ketika dia akan menjadi gubernur, yang Hmm. tentunya ijazahnya itu berbeda. Biasanya kalau legalisir hanya berlaku sekitar 2 tahun atau berapa itu Hmm. ya Mas Hersu. Dan kemudian biasanya petugas legalisirnya juga berbeda, ada namanya, ada tanggalnya, begitu kan, tanggal legalisirnya Ya, tapi kan kapan kan dan presidennya sebagainya. nggak juga sekitar baru 2 tahun setelah dia jadi gubernur kan. Pilkada DKI Jakarta Betul. waktu Pak Jokowi terpilih kan tahun 2012 dan kemudian tahun Mhm. 2014 dia udah maju sebagai calon presiden, Mbak. Yang waktu itu saya nggak mikir Iya. copras capres. Masih ingat nggak lu setiap kali ditanya oleh wartawan kan begitu kan? Kalau kita masih ingat, Pak Jokowinya udah lupa Oh gitu. gitu ya. Jadi Nggak mikir. Pokoknya. orang mikir. Jadi itu Ora jadi urus. sudah, Gitu oh ya. Nauruz gitu. Jadi ini Pak Bonatua Silalahi ini sudah 8 menyurati ya, mengemail itu 8 pihak begitu. Yang antara lain ya eh, ada KPUD Solo sendiri, Surakarta, tapi sampai sekarang masih belum menyerahkan, dan juga pihak-pihak yang lain di mana salinan ijazah itu pasti berada begitu. Arsip Nasional Andri itu juga dimintai. Jadi setidaknya akan tetap dibandingkan satu sama lain apakah itu sama atau tidak, karena akan diserahkannya pada waktu yang berbeda-beda begitu. Hmm. Nah, ini akhirnya sekarang berarti sudah memiliki 2 salinan itu, dan Hmm. 2 salinan itu kemarin selain Bonatua Silalahi itu juga ikut serta diajak itu adalah Roy Suryo dan juga Dr. Tifa begitu ya, karena memang Pak Bonatua ini akhirnya kan tidak pergi sendiri, dia merasa perlu ada yang mendampingi, dan akhirnya Roy Suryo CS inilah yang selama ini menguatkan dia begitu. Dan salinan itu langsung dilihat oleh Roy Suryo di apa diteliti begitu Mas Hersu, dan dia langsung mengatakan ini sih persis seperti yang sebelumnya, walaupun di situ kalau menurut Bonatua dan juga Roy Suryo ada beberapa kejanggalan ya Mas Hersu, seperti misalnya bagian-bagian tanda tangan itu dihapus, jadi bukan dihitamkan. Biasanya kan ditimpa tinta hitam kotak begitu. Ini dihapus, terus kemudian juga tanggal-tanggal seperti tanggal legalisasinya itu juga dihapus, karena itu nanti kan memang apakah itu satu satu salinan ijazah kemudian hanya di copy 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 terus menerus, sehingga legalisasi hanya di awal saja ketika ada di KPUD Surakarta, itu kan bisa terlihat dari pihak yang tanda tangan dan Hmm. bisa terlihat dari tanggal kapan itu dilegalisasinya. Seharusnya setiap kali tahapan kan selalu ada legalisasi begitu. Jadi ini tidak bisa terlihat akibat dihapus itu tadi. Nah, mungkin ini yang akan ditanyakan kepada Komisi Informasi Publik begitu ya. Yep. Karena harus ada uji konsekuensi kalau menurut Pak Bonatua, yaitu Hmm. misalnya dihapus bagian tanggal, uji konsekuensinya apa kalau seandainya tanggalnya itu diketahui secara publik? Hmm. Apakah itu akan membuat kekacauan, kegaduhan, atau
atau bagaimana begitu? Apakah itu merupakan rahasia pribadi? Kalau seandainya tidak, ya berarti nggak ada konsekuensinya. Kenapa harus dihapus? Jadi setiap penghapusan oleh pihak KPU itu harus ada uji konsekuensinya, dan itu mungkin nanti akan ditanyakan bagaimana keputusan dari Komisi Informasi Publik itu, Mas Hersу. Jadi tidak bisa sembarangan seperti itu. Nah, sementara ketika menanyakan itu, pihak dari harus ada lembaran uji konsekuensi itu, dan dari pihak KPU DKI Jakarta petugasnya mengatakan ya dia tidak tahu, dia akan hanya bertugas memberikan itu kepada pihak yang menanyakan, yaitu Bu Natu Asilalahi. Jadi sejauh ini seperti itu. Jadi wajar kalau ini pihak Jokowi makin ketar-ketir begitu ya. Bahkan saya lihat juga ada unggahan bagaimana para termul itu berkumpul, dan kemudian mereka meminta begitu, mendesak supaya Roy Suryo CS ini mereka sebut sekarang teroris ya Mas Herssu. Tiva, Roy dan Rismon itu dengan dia mungkin ya, untuk mirip-mirip dengan teroris maksudnya begitu kan, membuat stigma seperti itu. Nah, mereka minta supaya ini segera ditangkap. Ya wajar kalau sekarang mereka makin deg-degan gitu, karena rupanya ya makin bukti-bukti itu makin bertambah, setiap hari bukti kian bertambah, sehingga di pengadilan malah justru dari pihak Roy Suryo ini kan meminta Jokowi, mendesak Jokowi jangan dicabut, gugatan itu jangan dicabut, harus masuk ke pengadilan supaya ada perintah dari hakim kepada Jokowi untuk memperlihatkan ijazah dalam tanda kutip aslinya itu yang sampai sekarang dia masih keep itu. Ya, itu rame ya berarti ya. Jadi kita masih mau ngomongin itu ya, soal Pak Jokowi terus ya, soal ijazahnya, atau ada topik lain selain itu nanti? Iya ya, dan itu tadi Mas Herssu yang dikatakan Mas Herssu dari awal, Pak Jokowi masih aktif begitu kan? Ya jelas masih aktif. Ini malah justru kemarin mengadakan jumpa pers loh, bukan di rumah. Pak Jokowi jumpa pers ini soal PSI kan ya, maksudnya ya. Soal PSI, iya. Iya, jadi dia mengajak media ke sebuah warung makan begitu ya, dan kemudian mengadakan jumpa pers di situ. Walaupun kalau kita perhatikan, Mas Herssu mungkin juga bisa perhatikan lewat videonya. Turun dari mobil itu terlihat Pak Jokowi begitu hati-hati mengkondisikan tangannya itu sehingga jalannya pun juga tertatih, dan seperti ini pernah disorot oleh Dr. Tiva ya, mengenai ada kotak begitu yang sepertinya semacam ya, kalau kita lihat benda yang keras begitu, mungkin semacam kardus atau wadah atau apa yang ada di dalam tubuh Pak Jokowi, dan kemudian itu tertutup oleh kemeja putihnya itu dibahas oleh Dr. Tiva. Dan ya berarti kondisinya memang cukup seperti dikatakan oleh ajudannya itu, kalau dikatakan sekarang itu masih parah ya sepertinya. Mari kita kalau gitu apa boleh buat kita bicarakan soal Pak Jokowi ya. Ada dua topik tersorot, soal ijazahnya juga soal PSI-nya ya. Tapi PSI kata saya diingatkan juga, katanya jangan terlalu banyak dibahas juga soal PSI, itu bagian dari manajemen dia untuk terus dibicarakan oleh publik, termasuk Mr. J itu gitu. Jadi kata dia nggak terlalu penting untuk membahas Mr. J karena nggak mau Jokowi jadi Dewan Pembina atau enggak kan nggak ada pengaruhnya dengan harga beras yang sekarang naik terus kan gitu, yang juga susah di pasaran gitu. Oke Mbak Agi, tapi sebelum kita obrolin itu, nah saya dapat kiriman satu buku ini Mbak Agi. Nah, iya Eros Jarot. Iya, ini saya merasa terhormat dikirimnya oleh Mas Eros Jarot. Rupanya Mas Eros Jarot itu mau ulang tahun ke-75 ya. Jadi dia membuat dua buah bukunya sangat tebal. Ada ini dua jilid ya bukunya. Ini bagian pertama. Ini berapa sampai 600 halaman lebih ya. 600 halaman lebih bukunya. Nanti ada yang buku yang kedua itu testimoni dari beberapa sahabat. Nah, ini baru nanti akan diluncurkan tanggal 19 Oktober ini gitu ya Mbak Agi ya. 19 Oktober, dan ini menarik ini loh bukunya, 600 halaman. Saya dikirim. Luar biasa. Dan saya dengan sangat cepat membacanya ini karena kayak baca novel gitu, ceritanya sangat berurutan. Ceritanya Mas Jarot ini nggak terasa ya, tampangnya masih keren begitu, ternyata udah 75 tahun Mas Jarot. Nah, buat teman-teman nanti itu ada kok, katanya ini kalau mau ini nantinya akan dijual di umum ya, karena penggemarnya Mas Eros tuh kan memang banyak sekali ya karena beliau ini kan juga beliau seniman, jurnalis juga begitu ya, dan saya kira pencipta lagu. Iya, senimannya itu sutradara, cipta lagu, dan lagu-lagunya itu saya kira sutradara film, Cut Nyadin ya keren-keren ya gitu. Dan
tapi membaca ini kemudian saya bisa, walaupun saya kenal secara pribadi, tapi begitu membaca buku ini banyak sisi yang ternyata bisa, yang selama ini saya nggak tahu tentang Mas Eros Jarot, menarik banget itu ya. Ini autobiografinya. Nah, ini kemudian, nah ini Anda nanti mungkin boleh, kalau nanti ketemu Mas Eros Jarot minta tanda tangannya. Kalau saya udah dikirimin dengan tanda tangannya itu ya, dari sini ya, dari Mas Eros. Sahabatku Hersumno Arif, salam hangat Eros Jarot. Nah, silakan ya. Ini bukunya seperti biasa artistik banget, Mbak F. Lihat pilihan covernya dengan fotonya gitu, keren nih. Jadi Betul. selamat juga buat Mas Jadi Eros. ada di toko buku ataukah lewat admin? Ada alamatnya ya, nanti nanti saya ini kan juga ya Mungkin dituliskan minta di Mas sini ya, kalau editor ya untuk mencantumkan teman-teman yang mau kontaknya. mau mendapatkan buku ini bisa jadi apa, bisa mengontaknya ke situ. Oke, kita balik Betul. ke tempat. Tapi saya mau nanya sedikit Mas Iya, Ersu soal oke, buku tersebut. soal buku ya. Mas Hah. soal buku. Mas Eros ini kan dulu kan sebagai salah satu pendukung Jokowi juga begitu ya. Ya, menarik. Ya, nah, sementara sekarang ini beliau ini kan sebagai kritikus Yes, sangat ya, cukup keras dan ya. kemudian menceritakan soal pengalaman-pengalamannya ketika berjumpa dengan Jokowi di masa lalu yang Nah, dia terheran-heran dengan perkataan, pernyataan, janji Jokowi yang kemudian dengan seenaknya itu eh, ya seperti yang sekarang ini katanya mau pensiun tapi ternyata malah ya. justru akan bekerja keras Ya, seperti itu. nah Itu itu nanti juga sisi yang diceritakan menarik, di situ. yang saya kira itu nanti mesti mungkin akan bagus kalau saya hadirkan Mas Herot ya, mesti ngobrol gitu ya, karena dan Iya, dia memang dulu PDIP kan, dia pendukung, karena betul. beliau ini kan Marhainis lah ya, jadi pendukung pencinta Bung Karno lah gitu ya, jadi dan artinya kan waktu itu juga sama-sama PDI dong dengan Pak Jokowi, tapi ya Pak Jokowi belum beda banget lah sama Pak Jokowi. Pak Jokowi belum dikenal, Mas Eros sudah sangat aktif di PDIP Iya, dan dan jadi yang jelas Mas Eros ini sudah mau 75 tahun tapi masih aktif ke sana sini, bicaranya runut dan eh, apa ya, tahapan demi tahapan kalau saya suka mengikuti wawancaranya di berbagai media itu sangat komplit begitu. Jadi yes, artinya pikirannya masih sangat runut begitu ya, masih ingatannya sangat kuat. Sementara Pak Jokowi sekarang sudah mulai bertatih-tatih padahal usianya belum 75 tahun begitu. Mungkin seharusnya ya. Pak Jokowi mengikuti Mas Eros nih. Dari Beda. cara hidup, memegang Ya, ya. prinsip, ideologi dan sebagainya. Ya. Dan ini ternyata ini tetangganya Mbak Agi, Mas Eros ini, kalau Anies kan dia di Lempuyangan Jogja ya gitu ya. Dan Iya iya ya. dan saya, yang banyak orang juga, saya juga baru tahu ternyata beliau itu ternyata cucunya Kiai, rupanya. Wah, luar Oh, biasa. saya baru tahu juga kalau itu. Iya. Cucunya Kiai dari Lempuyangan, Mbak, gitu ya. Jadi Oh, saya suka lewat kalau lewat ke Lempuyangan. sekolah dulu Ya, lewat Tempuyangan. teringat stasiunnya ya, di sana ada stasiun Lempuyangan Oh ya. iya. Yes. Dan sekarang sudah bagus banget stasiun Lempuyangan. Oh, stadionnya lumayan bagus. Ya. Oke, kita pindah ya. Nanti penasaran kita ngobrolin lagi. Tapi buat Anda untuk tahu sisi lebih jauh tentang Mas Eros, bisa beli buku. Ini menarik sekali. Saya jujur begitu. Saya baru kemarin buku ini 600 halaman udah hampir tamat saya, karena mudah sekali membacanya itu dan enak dan menarik gitu ya. Oke, mari kita balik ke soal Pak Jokowi lagi ya. Ya, iya Mas Ersu, yang menarik lagi adalah Pak Jokowi kemarin itu sengaja membuat jumpa pers loh itu. Dan kemudian dia menyatakan begitu dukungannya kepada PSI. Dia menyatakan bahwa akan bekerja keras untuk PSI, yaitu partai dari Kaisang ya, tentu saja dari anaknya. Kemudian ketika ditanyakan apa yang akan dilakukan, yaitu berupa kerja keras sampai dengan tahun 2029. Ketika ditanyakan soal masa depan begitu kan, kalau bekerja keras sekarang itu ada dua hal, yaitu satu artinya adalah bekerja keras agar PSI itu masuk ke parlemen. Yang kedua adalah supaya tahun 2029 tetap menjaga Gibran ada di pucuk pemerintahan begitu kan. Targetnya kan seperti itu, seperti yang dibocorkan oleh para termulnya yang mengatakan bahwa ada organisasi baru yang itu targetnya adalah untuk menaikkan Gibran untuk menjadi RI 1. Ini luar biasa. Jadi makin kentara begitu memang ambisi dari keluarga Solo itu atau dari geng Solo itu ya itu begitu. PSI kemarin Pak Jokowi kembali memberi arahan itu ke kader-kader PSI. Arahan apa Pak yang diberikan kepada kader PSI? Iya, sesuai yang saya sampaikan di Kongres bahwa saya akan full mendukung PSI dan akan bekerja keras untuk PSI. Sehingga saat di Bali saya diminta untuk memberikan
Ya, memberikan apa ya? Berapa? Memberikan arahan tentang kerja-kerja politik di PSI. Itu ada kaitannya dengan Pak Jokowi yang santer diberitakan akan jadi Dewan Pembina Pak. Ya, ditanyakan aja ke PSI tentang itu. Ya. Kalau bentuk dukungannya seperti apa, Pak? Bentuk dukungannya seperti apa? Ya itu kalau saya diminta untuk memberikan apa ya, bukan arahan ya apa. Sekolah partai. Lebih ke sekolah partai, ngasih pembicara gitu. Ya suruh berbicara, ya saya bicara gitu aja. Dari Mengenai pengalaman kerja-kerja politik yang saya alami, saya sampaikan. Kerja-kerja di bawah dengan rakyat seperti apa, kira-kira itu aja, nggak ada yang lain. Pak, kalau untuk banyak kader partai dari yang lain itu masuk berencana untuk migrasi ke PSI karena Pak Jokowi, tanggapannya seperti apa, Pak? Ya ini kan demokrasi ya, kalau orang ingin ke PSI kan nggak bisa dipaksa-paksa, kan nggak mungkin dalam era keterbukaan seperti ini. Ya karena pindah, mungkin karena melihat masa depan PSI misalnya, bisa aja. Atau senang dengan suasana di PSI, bisa saja. Tapi sekali lagi saya melihat tidak ada paksaan apa-apa. Sehingga kemudian kalau saya tarik lagi Mas Hersu, pernyataan Pak Jokowi ini kemarin Gibran bisa naik karena apa? Salah satunya seperti yang sudah terungkap di mana-mana, pengamat mengatakan, di MK juga keluar begitu ya, soal istilah parcok itu. Nah, kemarin bisa menaikkan Gibran itu antara lain kan juga karena peran dari parcok. Makanya tahun 2029 peran siapa lagi begitu. Makanya sekarang terjadi tarik menarik di dalam parcok, saya rasa ya dalam rangka 2009. Parcok dalam hari ini dikaitkan dengan Polri gitu ya, Kepolisian Republik Indonesia, yang dimana pada kontestasi Pilpres yang lalu perannya begitu dalam mendukung 02, tapi dalam hal ini lebih kepada Gibran begitu, itu sangat besar sekali. Jadi kalau saat ini kita sering sekali berbicara soal kenapa Kapolri tidak diganti, kenapa ini reformasi kok sepertinya berat, kenapa dari Prabowo ini belum mengumumkan juga sampai saat ini, tapi bocoran-bocoran tentang pola yang akan dikerjakan untuk mereformasi Polri versi pemerintah, versi Prabowo seperti itu, sementara versinya Jokowi juga sudah mulai bukan versi Jokowi, versi Kapolri, karena akan membentuk tim reformasi, Kapolri sendiri di dalam membentuk tim reformasi, itu kan sepertinya berbeda begitu. Walaupun kita belum tahu, belum keluar ya masing-masing versi. Ini baru dibentuk tim, reformasinya seperti apa kita belum lihat, tapi bocorannya kan sudah bertebaran di mana-mana. Begitu Mas Hersu. Jadi makin memperkuat bahwa memang 2029 ini kontestasinya akan ketat. Gibran pasti akan terus dimajukan. Dengan itu maka Jokowi akan bekerja keras begitu untuk PSI. Karena sampai saat ini pasti kita bisa lihat yang mendukung ya masih PSI saja. Yang lainnya kan juga ingin menaikkan ketua-ketua partainya untuk menjadi wakilnya Prabowo. Kalau Prabowo sudah pasti akan naik berkontestasi menjadi calon presiden begitu. Tapi saya kira yang paling menarik itu adalah kita bisa mendeteksi ya terjadi perubahan-perubahan sikap politik dari Pak Jokowi, dan kita kemudian bisa membaca kemana arah angin itu dari gerakan para relawannya itu ya, para ternaknya itu ya, karena kan seperti kita ingat beberapa waktu yang lalu kelihatan sekali setelah peristiwanya Tom Lembong dan Hasto mendapatkan amnesti dan abolisi, itu kan kemudian para pendukungnya, para ternaknya itu kan kemudian menyerukan pemakzulan terhadap Pak Prabowo ya.
Dan saya kira itu pasti nggak mungkin, mereka ini kan bukan orang yang punya gagasan sendiri, mereka ini kan orang yang Betul. suruh ngomong apa aja, mereka ikut lah pokoknya, menderek sendiko dawo lah begitu ya kepada Pak Jokowi kan begitu. Dan kemudian muncul kemarin itu ketika ada Agustus ada kerusuhan kan juga banyak disebut kenapa Pak Prabowo nyebut soal makar dan terorisme dan sebagainya, begitu orang kemudian rupanya ada kaitannya itu ya, karena makar itu kan menggulingkan pemerintahan kan gitu ya dikaitkan. Iya, iya. Tapi kan kemudian berubah lagi Pak Prabowo setelah lewat relawannya lagi relawannya pada waktu itu Bara JP ya. Ketika Pak Bara JP kan ya dia ada instruksi dari pesan dari Pak Jokowi untuk mendukung pemerintahnya Prabowo Gibran untuk 2 periode. Kan itu yang terjadi ya Mbak Agi. Dari situ kita tahu ini berubah strateginya Pak Jokowi, berarti dari semula ingin menjatuhkan, sekarang ini kemudian ingin tetap bersama dengan Pak Prabowo. Tapi soal bersama dengan Pak Prabowo itu kan buat Pak Prabowo sangat tergantung bagaimana nanti situasinya, karena partai-partai politik yang sudah tidak dalam cengkeramannya Pak Jokowi lagi, saya kira nggak mudah seperti Pilpres 2024 nurut begitu saja pada Pak Jokowi ketika dipaksakan anaknya gitu ya. Kalau dulu kan kayak dipegang ini tengkuknya begini nih ya, bajunya gitu ya. Ada sambirannya. Nah, ketua umum partai tinggal pegang aja bajunya dari belakang gitu oleh Pak Jokowi, langsung begini kan mereka langsung gitu. Kalau sekarang kan enggak, tiba-tiba berubah lagi ketika kemudian lewat relawan yang disebut Barisan Geng Solo gitu ya. Barisan Geng Solo itu kemudian menyatakan mereka tuh targetnya, misi utamanya adalah menjadikan Gibran jadi presiden RI 1. Jadi kan berubah lagi. Dan itu yang makanya kita kemudian mengkait-kaitkan apa yang terjadi ya, itu kan tanggal 7 ya, waktu yang soal Barisan Geng Solo itu ketemu Pak Jokowi yang nangis-nangis gitu, setelah ketemu Pak Jokowi. Bayangkan tuh, itu sampai nangis. Saya nggak tahu nangisnya serius, tapi kalau serius saya bingung ada orang ketemu Pak Jokowi sampai nangis-nangis begitu. Terus itu kan sebelumnya tanggal 4 Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo kan gitu. Jadi apakah ini kan kita bisa menduga-duga berarti ini ada yang dealnya nggak cocok nih, nggak pas nih ketika bertemu dengan, makanya berubah sikapnya. Nah, jadi kita mesti melihat bahwa sekarang ini tentu saja sikap terakhirnya dong yang harus kita lihat ya. Paling terakhir tanggal 7 itu bahwa ini target mereka menjadikan Gibran sebagai presiden RI 1. Berarti nggak sejalan dengan Pak Prabowo, bisa seperti itu kan kita artikan. Dan kalau kaitannya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi kan nantinya sudah tidak ada lagi yang membatas untuk pencalonan presiden dari partai politik. Jadi Pak Jokowi pasti sudah punya kendaraan sendiri, yakni PSI itu gitu. Dan untuk mengusung Gibran, persoalannya kan harus pasangan. Apakah ada orang yang berminat gitu dipasangkan dengan Gibran? Kalau sekarang ya, kalau kemarin saya kira orang semua termasuk Pak Prabowo realistis bahwa ya kalau nggak dipasangkan dengan Gibran nggak mungkin menang gitu, karena semua infrastruktur kekuasaan di tangan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi dipastikan akan memanfaatkan itu, dan itu yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi kalau nanti apakah Pak Jokowi masih bisa melakukan itu, misalnya katakanlah kalau kemarin dengan Pacok itu dengan polisi, walaupun sekarang masih dipegang oleh orangnya Pak Jokowi, Pak Listio Sigit, apakah mungkin Pak Jokowi nanti masih juga bisa memanfaatkan itu tanpa ada larangan dari Pak Prabowo sebagai presiden yang secara resmi? Itu kan juga saya kira mesti dikalkulasi lebih jauh. Jadi tidak mudah buat Pak Jokowi sendiri untuk itu, karena pertama PR-nya tentu dia harus memperjuangkan PSI itu jadi partai yang besar, agaknya begitu kan. Dari situ kan nanti ukurannya apakah Pak Jokowi itu masih punya karisma yang besar sehingga masih bisa melakukan mobilisasi mereka orang-orang untuk ke TPS memilih PSI atau tidak. Sebenarnya dari situ aja nanti kan kita sudah mulai tahu seperti apa kriteria. Saya percaya masih setiap hari ada orang, tidak semua orang dimobilisasi untuk datang ke rumah Pak Jokowi yang di Solo itu. Tapi kan jumlah itu kecil banget sebenarnya. Ini kan cuma datang ke situ dan kemudian diglorifikasi oleh akun-akun media yang dibangun Pak Jokowi sendiri, dan kemudian juga jaringan-jaringan di kalangan para termul. Tapi kan kalau kita ngomongin soal untuk masuk ke parlemen saja, nggak usah pilpres, itu kan dua hal yang berbeda lagi. Pak Jokowi, saya kira kalau toh dia masih punya pengaruh, misalnya di kepolisian, tidak bisa semudah itu. Orang pasti banyak juga polisi yang ngerasa ya untuk apa kita ketika misalnya diperintahkan atau diperintah untuk mendukung Gibran misalnya, untuk apa kan gitu, karena dia kan sudah tidak punya kekuasaan lagi dan potensinya menurut saya kan berat. Belum lagi soal ijazahnya.
Saya kira itu jadi persoalan kalau sekarang. Kecuali kalau sekarang tiba-tiba dia terpikir ikut paket C deh supaya nggak dipersoalkan, bisa. Masih punya waktu sih dia untuk Pilpres 2029. Tapi kecuali kalau dia sudah terkena, kalau ini terkena dibawa ke ranah hukum, karena ini bisa pelanggaran dan juga ada konsekuensi hukum tata kenegaraan, dia dimakzulkan kan begitu. Orang kalau yang sudah dimakzulkan yang nggak mungkin dia bisa maju lagi menjadi Pilpres itu kan sebenarnya jadinya. Sekarang jadi PR-nya banyak, Pak Jokowi. Sangat banyak yang harus diperbaiki. Iya. Jadi kalau kita lihat Gibran ini kan masih terus berproses ya soal ijazah itu. Dulu kalau Ibu Susi saja kan atas saran dari Anies begitu, dan Bu Susinya juga mengatakan iya, Bu Susi itu sebenarnya kan pandai, Mas Herssu, sangat cerdas ya. Kalau betul saya melihat riwayatnya itu dia lulus SMP dan kemudian SMA-nya itu katanya malah ke Jogja, merantau ke Jogja sampai kelas 2 SMP. Kan? SMA 1 Jogja, betul. SMA 1 Jogja itu SMA teladan. Jadi susah sekali orang Jogja sendiri saja untuk masuk ke sana susah, apalagi yang dari luar Jogja. Dan Ibu Susi berhasil masuk ke sana, dan di sana SMA 1 kalau yang seingat saya Ibu Susi mungkin usianya juga tidak jauh dari saya ya. Itu yang namanya sogok-sogokan dan sebagainya itu jauh, Mas Herssu, dari itu tuh di SMA 1 dan sangat-sangat terkenal ketat sekali. Jadi kalau berhasil masuk ke sana dan kemudian DO di tahun kedua, ya artinya Ibu Susi ini orang cerdas. Dan ketika kalau kok bisa menjadi menteri, ya menteri itu hak prerogatif presiden ya. Jadi tidak berdasarkan ijazah. Orang yang punya jasa apa, orang memiliki pengetahuan yang lebih, tidak memiliki ijazah, dia belajar sendiri bisa menjadi menteri begitu. Tidak ada syarat yang seperti itu. Sehingga kalau Ibu Susi kemudian ikut paket C, Ibu Susi kan sudah ikut paket C dan sudah lulus gitu. Ketika masa Anies masih menjadi Menteri Pendidikan ketika itu, dia mengambil bahkan dia ditawari untuk dibuatkan poster begitu sebagai promosi mereka-mereka yang enggan mengambil ijazah paket C, dan itu dijelaskan oleh Ibu Susi. Saya tawari sama Mas Anies untuk jadi supaya orang-orang itu tergerak, Bu Susi aja ikut. Jadi duta ya, gitulah duta ya. Namanya. Jadi duta lah begitu untuk paket C. Tapi sayang menterinya terus diganti kata dia. Jadi nggak jadi dia untuk jadi dibuatkan standing banner seperti itu begitu, biasanya kan promosi seperti itu. Ya, jadi kalau Gibran ini sekarang mengambil paket C memang masih berkesempatan, tapi seperti kata Mas Herssu tadi kan ada konsekuensi hukum kalau kemudian dia mengambil paket C, artinya mengakui bahwa dia tidak memiliki ijazah SMA begitu kan. Paket C kan digunakan untuk masuk SBMPTN apa dan sebagainya, untuk bekerja untuk dan sebagainya begitu ya. Nah, coba kita lihat tadi Mas Herssu mengatakan bahwa PSI ini berusaha untuk menaikkan Gibran, dan sekarang ini ya sepertinya baru PSI saja partai yang mendukung Gibran begitu. Ya memang kalau Pak Jokowi tadi mengatakan dia akan bekerja keras, ini sepertinya sulit ya. Kata Mas Herssu tadi memang masih berbondong-bondong yang ada di sowan kepada Pak Jokowi itu di Solo. Tapi kan mereka ini berapa yang murni, berapa lagi yang digerakkan, berapa lagi yang memang ditawar-tawarin begitu kan. Jadi apakah itu mencukupi begitu? Iya, tapi saya rasa saat ini mungkin ada cara lain, makanya Pak Jokowi itu bergerak, Mas Herssu. Ditanyakan juga oleh media kemarin pada saat konvers itu soal nama R begitu yang baru beberapa hari lalu disebutkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni, nama R dari Sulawesi Selatan itu yang akan segera masuk ke PSI. Kita sudah bicarakan ketika itu ya Mas Herssu, kemungkinan ini adalah Rudy Mase, karena dikatakan juga oleh Kaisang ketika itu pada saat melantik pengurus dari PSI, dia mengatakan sebetulnya masih ada satu waketum lagi, tapi dia masih nyangkut. Nah, nyangkutnya ini ya mungkin apakah masih ada pembicaraan di dalam Nasdem karena dia baru saja menggantikan Sahroni menjadi wakil ketua Komisi 3 loh ya. Dan kemudian dari PSI nggak ada jaminan dia dapat jabatan di mana, masih kan agak sulit sekarang ini situasi. Iya, jadi di PSI dia mendapatkan jaminan
menjadi wakil ketua umum gitu. Kalau di partai besar itu prestisius begitu ya Mas Hersu. Tapi ya dan katanya kalau menurut Raja Juli Antoni ini tinggal nunggu tanggal mainnya saja. Kalau menurut Kaisang ini sekitar sepekan sampai 2 pekan sesudah pelantikan itu maka akan diumumkan gitu orang ini siapa. Tapi orang sudah menebak lah. Apalagi ini kemudian Raja Juli ini baru saja berapa hari yang lalu mengatakan bahwa sosok R itu asal Sulsel yang akan gabung kepada PSI, dan sementara faktanya anak dari Rudi Mase ini sudah menjadi ketua DPD ya di Sulsel gitu, jabatan yang tinggi juga kalau sebuah partai ya, walaupun apalagi partai kalau lihat kecil. usia anaknya Mbak, usia anaknya masih Usia anaknya masih 19 tahun, masih sangat muda. Jadi kita bisa melihat ini untuk mengambil hati bapaknya begitu, kemungkinan besar kan seperti itu, orang melihatnya demikian. Dan cukup ramai juga ini dibahas oleh netizen Mas Hersu, sehingga sesudah anaknya masuk ke PSI, Rudi Mase ini kemungkinan akan masuk PSI, dan kemudian ibunya Fatimah Rusdi ini juga sekarang ini menjadi wakil gubernur di Sulawesi Selatan. Jadi kalau seandainya Rusdi Mase ini memang masuk ke PSI, berarti akan ada 3 setidaknya yang masuk ke PSI sesudah Ahmad Ali kemarin juga ya Mas Hersu, itu kan dari Nasdem juga. Bestari Barus itu dari Nasdem juga. Mereka ini ya orang-orang yang cukup namanya begitu, kalau di dalam Nasdemnya kita cukup banyak orang mengetahui. Jadi kalau melihat sini ya itu salah satu caranya dengan mengambil kader-kader partai lain yang mampu menggerakkan massa di daerahnya untuk keterpilihan, karena Nasdem ini menang dalam pileg begitu. Nasdem ini menang di Sulawesi Selatan ada berapa belas, 16 atau berapa, dan menjadi ketua dari DPRD Sulsel begitu Mas Hersu. Nah kalau kepalanya sudah diambil, diharapkan maka ke bawah suara untuk Nasdem itu akan beralih ke PSI, kan harapan mereka begitu. Ya, ini salah satu, kalau ini hal seperti ini kalau beberapa kader begitu pindah ke partai lain gitu, entah karena dapat jabatan atau iming-iming sering disebut sebagai penggembosan. Ya, walaupun kalau kita lihat Pak Jokowi di Sulawesi Selatan itu nggak cukup kuat ya, kalau dia pada pilpres yang lalu bisa menang itu karena ada faktor Yusuf Kala ya yang pertama dulu ya. Betul, yang kedua setelah itu enggak ya kan, di kemarin juga begitu juga di yang lain. Jadi apakah kemudian seorang Rusdi Mase itu bisa bisa menjual Jokowi kan, mau nggak mau kan ini memang dilematis buat PSI ini ya, figur Jokowi ini dia bisa jadi equity tapi bisa juga jadi liability kan kalau kita lihat situasinya sekarang. Betul. Ya. Jadi antara yang haters dan yang lovers-nya itu saya kira mungkin sekarang lebih banyak yang hatersnya ya Mbak ya. Dan kemudian kita bisa mesti petakan tuh bagaimana di daerah-daerah dari berdasarkan pada pilpres yang lalu pun kita bisa membacanya soal itu. Tapi itu jadi tantangan saya kira yang cukup menarik. Dan sekali lagi kan satu hal bahwa Pak Jokowi kekuatan utamanya dulu karena dia menggenggam kekuasaan. Jadi kalau setelah dia nggak menggenggam kekuasaan, saya kira mungkin banyak sekali faktor pengurangnya yang sekarang dia jadi kehilangan lah buat dia. Jadi saya melihatnya mungkin akan lebih banyak menjadi liability-nya ketimbang jadi equity-nya. Yeah. Kalau saya rasa di daerah-daerah Mas Hersu itu faktor kekuatan bansos juga ya. Yeah. Kalau di daerah, terutama daerah-daerah yang memang masyarakatnya begitu masih banyak menerima bansos. Nah, ini kekuatan Jokowi untuk menggelontorkan bansos itu sejauh mana begitu? Karena kalau yang dulu kan ditopang oleh APBN ya, sampai bansos sampai ratusan triliun seperti itu. Nah, mungkin Mas Hersu juga bisa melihat dari faktor Kapolda yang sekarang gitu, yang Pak Juhandani ya Mas Hersu ya di sana, Pak Juhandani, yang dimana kemarin Pak Juhandani ini banyak sekali disorot begitu karena dia menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli, sehingga kemudian tidak perlu dilanjutkan lagi, pernyataannya seperti itu. Dan kemudian orang melihat dia mendapatkan hadiah dari Listio Sigit sebagai Kapolda. Tapi kan nggak mungkin juga jadi Kapolda sampai 4 tahun gitu kan, nggak mungkin juga dia kan. Iya betul. Kan, gitu, ya. Ya lebih pada karena makanya kita masih melihat bagaimana Kapolri yang selanjutnya itu siapa dan kapan itu akan digantikan Listio Sigit ini. Jadi ini tarik-tarikannya masih sangat kuat lah. Dan apalagi memang ini kalau kita lihat posisinya Pak Listio Sigit masih cukup kuat kalau kita melihat sampai sekarang
tim reformasi Polri itu, komite reformasi itu sampai Betul. sekarang belum diumumkan juga gitu. Udah 2 kali loh Ya. setidaknya Mhm. diundur itu. Kemarin katanya nunggu Pak Prabowo pulang dari luar negeri tanggal 26 kemarin ya. Terus 26 September. Setelah itu katanya pekan kemarin tuh ya hari pokoknya kemarin itu, tapi sekarang kan udah hari Selasa, udah ganti Iya, pekan iya. juga Yang ternyata sebelumnya. nggak juga diumumkan dengan alasan bahwa masih banyak yang nggak ada di tempat dan sebagainya. Jadi kita melihat ini masih jadi tarik menarik yang sangat kuat, dan kita mesti ngomong dengan jujur, pengaruhnya Pak Jokowi ternyata masih cukup kuat, karena salah Ternyata satunya masih kuat, Tirta betul. Matutina misalnya sampai sekarang juga masih belum ditangkap Iya. juga oleh kejaksaan. Itu bukannya Kejaksaan. nggak bisa tangkap, mereka nggak mau nangkap kan gitu. Itu soalnya kenapa nggak mau nangkapnya itu kan tentu menarik ya, ada apa kok nggak mau, kan bagaimanapun juga sekarang presidennya adalah Pak Prabowo kan begitu. Iya. Dan kekuatan pengaruh itu erat kaitannya dengan kekuatan finansial. Jadi Finansial dan seharusnya juga sandera-sandera saya kira ya. iya, sandera-sandera yang kemudian yang menyandera itu orangnya masih orangnya Jokowi begitu, yang masih bisa digerakkan. Jadi artinya di di kalangan aparat hukum itu masih ada faksi-faksi Jokowi lah, orang yang masih setia kepada Jokowi. Ya kita melihat bagaimana, semoga Pak Prabowo dapat mengatasi ini, Mas Hersu, karena ini Oke. nggak sehat banget, sangat tidak sehat. Yes. Oke Mbak Agi, kita ketemu lagi nanti ya. Insya Allah tetap Oke. sehat, tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Saya Arsubun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian teman-teman dan diskusi kita. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.